Lembur. Status karyawan untuk lembur ada 3 macam: automatic, SPL, dan non-entitled. Lembur otomatis akan dilihat dari mesin pencatat kehadiran. Perhitungan lembur dilakukan dengan mencocokkan antara jadwal kerja dan data dari mesin pencatat kehadiran. Surat perintah lembur. Surat perintah lembur merupakan persetujuan dari atasan untuk karyawan melakukan lembur. Bila jam lembur lebih besar dari SPL, maka perhitungan lembur berdasarkan SPL. Bila jam lembur lebih kecil dari SPL, maka perhitungan lembur berdasarkan jam lembur. Non-entitled. Karyawan yang mempunyai status lembur non-entitled tidak berhak untuk mendapatkan uang lembur. Ada karyawan yang perhitungan lemburnya berdasarkan lump sum, tidak dihitung berdasarkan jam. Biasanya perhitungan semacam ini diberlakukan untuk karyawan dengan job title supervisor ke atas. Bila mereka lembur hanya mendapatkan uang makan, karyawan ini seharusnya masuk ke dalam SPL juga. Cara memasukkan surat perintah lembur. Untuk memasukkan surat perintah lembur ada 3 cara. Yang pertama, dimasukkan per orang dengan menggunakan timeline, per shift dengan rentang tanggal tertentu dan grup karyawan tertentu, dan yang terakhir dengan menggunakan Excel pada tampilan grid. Misalkan ada data surat perintah lembur untuk Cici Kurniawan sebagai berikut di bawah ini. Nanti kita akan memasukkan data surat perintah lembur dan jam actual untuk Cici. Kita dapat memasukkan dari grid maupun dari timeline. Kemudian ada data untuk SPL produksi grup 1. Produksi grup 1 terdiri dari staf, perempuan, yang bernama Cici, Dwi, Cutprima, dan Putri. Kita akan mencoba memasukkan data dengan 2 cara. Dari tanggal 2 hingga tanggal 4 menggunakan timeline, dan dari tanggal 5 hingga tanggal 6 kita akan menggunakan Excel. Sekarang mari coba kita lihat bagaimana caranya kita memasukkan surat perintah lembur. Untuk mengganti overtime status karyawan, kita masuk ke Employee, kemudian kita pilih Edit, itu ada di tab Employment. Di sini ada overtime status. Dari SPL kita ubah menjadi non-entitled. Kemudian kita save. Maka sekarang Teguh Kurniawan overtime statusnya sudah berubah dari SPL menjadi non-entitled. Berikutnya kita akan memasukkan SPL. Caranya adalah kita ke roster, kemudian pilih karyawannya, Cici. Kita tampilkan untuk tanggal 12 Januari. Setelah tampil, kemudian kita pilih tanggal 12. Set to-nya kita masukkan overtime status request. Kita pilih after duty off, kemudian kita masukkan 1 jam 30 menit. Apply. Berikutnya tanggal 13 kita overtime status, kemudian kita masukkan 1 jam. Berikutnya adalah tanggal 14 overtime status, kita pilih 1 jam juga. Kita apply. Setelah kita masukkan, kita bisa melihat apakah data tersebut sudah ada di dalam sistem atau belum. Caranya adalah kita ekspor datanya ke Excel 12 Januari sampai tanggal 16 Januari untuk Cici Kurniawan. Kemudian kita ekspor ke Excel. Dan di Excel kita sudah dapat melihat bahwa semua datanya masuk. Kemudian kita kembali lagi. Kita coba masukkan datanya menggunakan grid. Caranya adalah kita pilih gridnya, kemudian overtime status, after duty off, kita pilih 1. Kita apply. Kemudian kita masukkan lagi untuk overtime start request. Kita masukkan 1 lagi, apply. Nah, ternyata pada saat kita memasukkan tanggal 15 tadi, harusnya 2 jam, tetapi kita masukkan 1 jam. Untuk mengubah, kita ulangi lagi, kemudian kita masukkan 2, kemudian apply. Nah, sekarang coba kita lihat kembali di Excel apakah datanya sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sekarang sudah masuk semuanya. Dan yang tadi salah sudah kita ubah menjadi 2 jam. Setelah kita memasukkan semua data SPL,
kita juga dapat menghapus data-data SPL tersebut. Cara menghapus SPL kita ada dua cara, dengan menggunakan grid dan menggunakan timeline. Keduanya adalah sama caranya. Kita klik kanan, overtime request, kemudian kita delete. Tanggalnya kita masukkan dari tanggal 12 hingga tanggal 16, bulannya adalah bulan 1. Kita ubah menjadi bulan 1 untuk shift 3. Orangnya adalah semua karyawan produksi grup 1, yaitu karyawan yang mempunyai job title staff. Kemudian gendernya adalah wanita, female. Kita pilih, oke, kemudian delete. Nah, setelah kita delete, kita dapat lihat lagi di Excel, export. Datanya sudah tidak ada lagi, maka sudah terhapus. Sekarang coba kita kembali. Kita sekarang akan memasukkan bagaimana caranya memasukkan data SPL untuk satu grup, yaitu grup produksi, grup 1 yang lembur untuk shift 3. Caranya adalah kita ubah dulu ke timeline, kemudian kita pilih untuk karyawan produksi grup 1. Kita sudah pilih sekarang. Kita ke bulan Februari, tanggal 2 Februari. Caranya adalah kita pilih overtime request, kemudian kita tambahkan dari tanggal 2 Februari hingga tanggal 4 Februari. Shift-nya adalah shift 3. After duty off ada 2 jam. Karyawan yang ikut lembur shift 3 adalah semua karyawan produksi grup 1. Kemudian kita save. Selanjutnya kita balik ke grid, kemudian kita masukkan lewat grid overtime request. Kita tambahkan dari tanggal 5 Februari hingga tanggal 6 Februari. Untuk shift 3 lemburnya adalah 2 jam, dan kita pilih untuk semua karyawan produksi grup 1. Save. Ini adalah datanya, sudah tampil semuanya. Jadi sekarang kita sudah dapat memasukkan surat perintah lembur dengan menggunakan Excel, dengan timeline satu kelompok dan satu persatu dengan menggunakan timeline dan grid juga.